Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Hendrawan, STMT, dosen tetap di program studi Teknik Mesin S1 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah proses produksi 1 dengan kode mata kuliah TM 1308 dengan bobot 3 SKS pada semester ganjil. Kemudian saya jelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah proses produksi 1 ini merupakan mata kuliah keahlian dasar. Di program studi teknik mesin, mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar proses pemotongan logam atau metal cutting untuk mengubah bentuk teori dasar, untuk mengubah bentuk material menjadi komponen mesin. Fokus utama pembelajaran meliputi teori dasar pemesinan, kemudian elemen mesin perkakas, geometri pahat, parameter pemotongan, serta perhitungan waktu pemesinan dan efisiensi pada mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, dan mesin gurdi. Berikutnya saya jelaskan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar pemotongan logam dan klasifikasi proses pemesinan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi elemen dasar, aksesoris, serta fungsi dari mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, maupun mesin bor atau mesin gurdi. Yang ketiga, yaitu bisa dan mampu menghitung parameter pemesinan seperti kecepatan potong, putaran spindle, kecepatan makan, waktu pemotongan, dan material removal rate atau MRR. Mata kuliah ini terbagi menjadi 16 pertemuan yang disusun secara struktur dilaksanakan selama 16 minggu. Pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang kedua pengantar proses pemesinan, kemudian sejarah serta klasifikasi gerak dan pahat. Pertemuan ketiga sampai ke-6 itu akan membahas terkait dengan elemen dasar mesin bubut, kemudian aksesoris, perhitungan mesin bubut, serta geometri material pahat. Kemudian pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 merupakan review materi yang sudah diberikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kemudian di situ juga ada kuis. Kemudian dilaksanakan di pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester dilanjut pertemuan 9 sampai pertemuan ke-11 itu akan membahas terkait dengan proses fresh atau proses milling. Pertemuan 12 dan ke-13 itu membahas terkait dengan mesin scrap. Di situ juga akan dijelaskan apa yang menjadi fenomena di mesin scrap yang kita kenal sebagai mekanisme balik cepat atau quick return mechanism. Pertemuan ke-14 sampai ke-15 itu akan membahas tentang proses gurdi yang berisi terkait dengan proses drilling dan boring, perhitungan drilling serta review persiapan untuk UAS. Pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Berikutnya, dalam proses pembelajaran saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Strategi interaksi yang saya gunakan meliputi yang pertama, metode diskusi dan interaktif atau mahasiswa akan diajak memecahkan studi kasus di industri, misalkan memilih rekomendasi kecepatan potong dan pahat berdasarkan tabel standar untuk material baja, besi cor, ataupun aluminium. Berikutnya dilakukan metode untuk latihan soal atau problem solving yang terbimbing. Pada sesi ini mahasiswa melakukan perhitungan untuk menghitung putaran mesin, gerak makan, kemudian berapa feed rate-nya. Selanjutnya melalui dengan media dan modul visual menggunakan diagram sketsa, elemen mesin, kemudian animasi mekanisme balik cepat, serta penayangan video operasi mesin supaya mahasiswa bisa mendapatkan gambaran konkret terkait dengan proses yang dipelajarinya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem penilaian. Sistem penilaian pada mata kuliah proses produksi 1 ini dirancang secara transparan dan objektif berdasarkan capaian pembelajaran yang diukur sejak awal semester melalui dokumen RPS. Komponen dan bobot penilaian akhir terdiri dari yang pertama kehadiran dan keaktifan, itu nilainya 10% bobotnya. Kemudian tugas mandiri atau kelompok itu 20%. Kemudian kuis 10%. Selanjutnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester nilainya kurang lebih sama di 30%. Demikian paparan awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Sehat semua? Sehat. Oke, terima kasih. Minggu ini kita masuk ke pertemuan keempat. Setelah kemarin kita di minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan elemen dasar dari mesin bubut itu. Mesin bubut kita udah kenal, ini ada gambarnya, kemarin juga sudah saya sampaikan. Mesin bubut ada elemen dasarnya dan elemen prosesnya. Nah, sekarang itu kita mempelajari elemen proses. Di sini judulnya adalah parameter proses pemesinan untuk operasi pembubutan atau turning. Di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari ini. Ada apa saja di parameter proses pemesinan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini capaian pembelajaran hari ini. Capaiannya bahwa mahasiswa itu akan harus mampu menjelaskan 3 parameter utama dalam proses pembubutan secara komprehensif. Kemudian yang kedua, keterampilan analisis. Keterampilan analisis itu mahasiswa mampu menghitung kecepatan potong, kemudian putaran spindle, dan waktu pemotongan berdasarkan data dari material pahat maupun material dari benda kerja. Nah, ini yang pertama dari parameter itu adalah kecepatan potong. Kecepatan potong itu definisinya adalah jarak tempuh pahat menyayat material benda kerja dalam 1 menit. Makanya satuannya adalah meter per menit. Itu rumusnya ya. Jadi faktor penentunya itu ada pada material benda kerja, dan material pahat yang digunakan. Material pahatnya saya menuliskan di situ ada HSS dan karbida. Untuk benda kerjanya kan bisa macam-macam, karena tidak terbatas. Yang bisa dibubut itu bukan hanya logam, cuman kita memang lebih concern ke logam, ya. Makanya di situ disebutkan baja, aluminium, besi cor dan lain-lain. Dari rumus yang kita tahu, kecepatan potong itu adalah P dikali D dikali N dibagi 1000. Dengan keterangan di bawahnya, kecepatan potong itu dalam satuan meter per menit. Kemudian P kita tahu semua itu konstanta 3,14. Kemudian D adalah diameter benda kerja. Diameter benda kerjanya dalam satuan milimeter. Nah, 1000 di bawah itu, tulisan 1000 di bawah itu adalah posisi untuk mengkonversikan terhadap satuan milimeter ke satuan meter. Meter per menit kan 1 meter itu sama dengan 1000 mm. N-nya di situ adalah putaran mesin dalam satuan RPM. Jadi seperti yang perlihatkan di gambar bahwa ini pahat bor sedang memberikan pemakanan terhadap benda kerja yang diputarkan di mesin bubut yang dipegang oleh cak. Nah, ini terposisikan, ini gerak potong atau kecepatan potong dilakukan oleh benda kerja. Nah, ini gerak makan dilakukan oleh si pahat bor. Nah, dari mana VC? VC itu sudah ditentukan. Nah, ini saya berikan contoh tabelnya, referensinya. Referensi umum untuk proses pembubutan turning dalam satuan meter per menit. Jadi di sebelah kiri itu terlihat jenis material benda kerjanya. Kemudian yang tengah adalah pahat dengan materialnya HSS. Kemudian yang sebelah kanan
adalah pahat karbida. Anda tahu itu jenis-jenis material di sebelah kiri, di sebelah kanan ini satuan untuk pahat yang HSS, kemudian yang ini pahat karbida. Nilai yang di atas adalah referensi standar. Kemudian kecepatan aktual di lapangan itu dapat disesuaikan dengan kedalaman potong. Kemudian gerak makannya atau feed rate dan penggunaan cairan pendingin. Anda tahu kan kenapa di situ aluminium garis miring kuningan di pahat HSS itu punya kecepatan potongnya 70 sampai 100. Sedangkan di bagian bawahnya untuk baja karbon rendah, baja karbon menengah sampai tinggi sama besi cor itu nilainya ternyata lebih kecil. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Materialnya, material benda kerjanya berbeda. Berarti kita tahu aluminium atau kuningan itu lebih lunak dibandingkan baja karbon menengah maupun besi cor. Nah itulah yang terjadi bahwa untuk pahat HSS nilai kecepatan potongnya itu tergantung dari material yang dipotongnya. Karena material HSS juga punya kemampuan yang terbatas. Coba lihat bandingkan dengan pahat karbida. Untuk material yang sama, yang diproses, material benda kerja yang sama, untuk pahat karbida itu ternyata memiliki kecepatan potong yang lebih tinggi. Karena apa? Antara pahat HSS dengan pahat karbida itu punya kekerasan yang berbeda. Semakin keras si pahat itu akan semakin mampu menahan gaya potong. Itu konsepnya. Jadi begitu kita punya material yang keras, ya harus mengikuti. Karena yang namanya pisau itu harus lebih keras dari material yang dipotong untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dipilihlah ini. Sehingga ini tuh jadi parameter untuk proses pemotongan. Nah, ini angka-angka yang umumnya dipakai, referensi umum. Meskipun nanti pada saat di lapangan, pada saat kita melakukan pembubutan itu bisa berbeda nilainya. Akan disesuaikan dengan kondisi mesinnya juga. Apakah mesinnya besar atau mesinnya kecil. Itu akan membuat perbedaan. Berikutnya adalah putaran spindle. Karena yang utama itu yang nanti di lapangan itu yang dipakai adalah ini. RPM itu diturunkan, jadi rotasi poros utama di sini definisinya adalah jumlah putaran poros utama mesin bubut dalam 1 menit. Kan putaran per menit, RPM kan radius per menit. Nilai ini diturunkan langsung dari persamaan kecepatan potong. Jadi kita sudah lihat VC sama dengan PDN per 1000. Sekarang kita keluarkan N-nya, VC-nya berganti posisi, sehingga rumusnya menjadi VC dikali 1000 dibagi V kali D. Nah, hasil perhitungan teoritis ini harus disesuaikan dengan gear atau step putaran standar yang tersedia. Karena beda mesin itu bisa beda-beda. Berapa RPM yang tersedia di mesin bubut itu? Kita bisa aturkan sedemikian rupa dengan melakukan perhitungan di persamaan ini. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah gerak makan dan waktu pemotongan. Tadi sudah disebutkan ada 3 parameter utama. Yang pertama adalah kecepatan potong, yang kedua putaran spindle, kemudian yang ketiga adalah gerak makan dan waktu pemotongan. Nah, ini kecepatan makan, rumusnya adalah VF sama dengan F dikali N. N-nya sudah kita dapat dari persamaan yang tadi, kemudian F-nya ada lagi tabelnya. Sama, tabel gerak makan dalam satuan milimeter putaran itu ada tabelnya juga. Si tabelnya sama terhadap pahat dan jenis material benda kerjanya juga. Jadi di sini bisa kita lihat untuk aluminium dan kuningan yang menggunakan pahat HSS untuk membubutnya itu rata-ratanya di situ 0,15 sampai 0,40. Kemudian pahat karbida juga sama, bisa lebih besar gitu ya pemotongannya, karena kita tahu pahat karbida itu lebih keras dibanding pahat HSS. Nah,
Nilai tabel adalah referensi untuk pembubutan kasar atau roughing. Untuk proses penghalusan finishing, nilai F bisa diturunkan 0,05 sampai 0,15 putaran milimeter per putaran, sehingga kualitas kekasaran permukaannya lebih baik. Jadi kalau kita mau melakukan pembubutan, untuk pengkasaran kita bisa cepat saja, potong. Begitu kita mau finishing, baru kita pilih yang terbaik, diturunkan si gerak makannya. Nanti jadi bergeser lebih pelan sehingga membuat permukaannya lebih halus. Berikutnya adalah kita coba diskusi ini sedikit terkait dengan perhitungan yang tadi ini. Ada soal nih, sebuah poros baja 37 dengan diameter D sama dengan 30 mm akan dibubut. Berdasarkan tabel standar, perkakas untuk material tersebut dikombinasikan kecepatan potongnya sama dengan 25 meter per menit. Pertanyaannya, berapa putaran spindle atau N yang harus diatur oleh operator? Ada yang bisa? Coba dibuka pakai kalkulator, bantu saya. Tadi rumusnya berarti apa? N sama dengan VC kali 1000 dibagi Pi dikali D. Coba hitung. Berarti apa? Yang dikalikan 1000-nya adalah 25 ya. 25.000 dibagi berapa? 3,14 dikali 30. Berarti berapa? Pakai kurung hitungnya jadi nggak salah. 25.000 dibagi berarti 265. Berapa? 265. Berarti didapatkan N-nya adalah 265 kurang lebih ya, 265 RPM. Nah, si RPM 265 hasil perhitungan kita itu kan kita bawa ke mesin tuh. Kita lihat di mesinnya ada nggak? Tentunya kita harus melakukan pendekatan. Kita pilih RPM yang ada di mesin itu yang mendekati dengan perhitungan itu. Jadi yang paling rendah itu biasanya 60 RPM di mesin bubut itu, baru naik ke 120 kah, 180, terus naik lagi ke 260 misalkan. Kalau ada 260 berarti kita pakai yang itu karena dekat perhitungannya. Karena dari 260 naik ke 400 misalkan, terus naik ke 800, kemudian ke 1200. Ada juga sampai yang 2000 putarannya, 2000 RPM, sangat kencang sekali. Jadi kalau kita memegang benda yang kecil, RPM-nya bisa kenceng kan? Tapi kalau benda yang besar tentunya harus lebih lambat supaya tidak membuat mesin itu bergetar. Nah, kita pilih yang mendekati dengan hasil perhitungan kita. Kalau di mesinnya ternyata ada 260, berarti kita lebih dekat pendekatannya ke 260 dibanding ke 300 atau ke 400. Seperti itu. Nah, untuk ini saya kembali lagi sedikit ke sini. Kaitan antara kecepatan makan dengan waktu pemotongan, ya. Tadi kita sudah hitung bahwa kecepatan makan itu dicari, VF-nya dicari, F-nya diketahui dari tabel ini. Ini adalah nilai F-nya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja untuk mendapatkan kecepatan makan. Kecepatan makan itu untuk apa? Untuk kita bisa menghitung waktu pemotongannya. Karena waktu pemotongan itu akan dihitung sebagai dasar perhitungan untuk biayanya. Biaya proses itu berapa? Ini kan kalau ini F-nya sudah ditentukan di sini, ini akan bisa kita masukkan ke rumus yang ini. VF, F-nya dimasukkan, kemudian N-nya dimasukkan yang tadi, kemudian dapatlah nilai VF-nya. Begitu kita dapat nilai VF, kita bisa menghitung waktu pemotongan. Time of cut ya, TC, waktu pemotongan. Kalau kita mau potong si mesin di mesin bubut
kita membobot dari diameter 50 sampai diameter 25 misalkan, dengan panjang misalkan 5 cm atau 50 mili, panjang segini misalkan dicekam, terus kita melakukan pembobotan pengecilan diameter dari diameter 50 sampai 25, berarti itu adalah terbuang 25 mili. Kalau di mesin bobot itu kan perhitungannya kedalaman potong itu adalah diameter awal dikurangi diameter akhir dibagi 2. Berarti 50 dikurangi 25 dibagi 2. Berarti hasilnya 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Nah, si 12,5 itu adalah kedalaman potongnya. Sementara di mesin bobot itu tidak bisa langsung memakan sebanyak 12 mili, tapi harus bertahap 1 mili, 1 mili, 1 mili, sampai nanti di akhir mendekati ke diameter yang kita tuju, baru kita lakukan finishing. Ya, di finishing sehingga permukaan yang dihasilkan itu lebih halus. Nah, jumlah tadi karena kita batasannya misalkan dalam satu proses itu di mesin itu hanya maksimal itu kedalaman potongnya cuma 1 mili. Ya, kalau 1 mili berarti 12 kali kita melakukan pemakanan. Nah, di sini jarak yang tadi kita masukkan nilainya. Panjang 50 dibagi VF-nya dihitung dulu, misalkan 0,01 dikali 265 tadi ya. Berarti kan 26,5. Ininya panjangnya 50 gitu kan. Berarti berapa? Kita dapat misalkan ini 2 menit. Nah, si L per VF tadi sudah kita dapat nilainya ini 2 menit. Tapi berapa kali? Itu dikalikan jumlah pemakanannya. Dikalikan tadi 12 kali kita melakukan pembobotan. Sehingga 12 dikali 2 menit berarti 24 menit. Untuk proses membobot dari diameter 50 sampai diameter 25 itu 24 menit. Misalkan 1 menitnya itu kena rupiah 1000, berarti 24.000. Nah, itu perhitungan untuk mengetahui si proses itu berapa kita kalau membobot ukuran ini, bentuk ini, apa saja yang dilakukan di prosesnya. Nah, perhitungan dari TC ini adalah terkait dengan waktu pemotongannya aja. Tidak digabungkan buat manasin mesin dulu, nggak ada, setting mesin dulu, nggak masuk. Ini hanya proses pada saat durasi aktual yang dibutuhkan oleh pahat untuk penyayat sepanjang benda kerja dari awal hingga akhir. Gitu ya. Nah, di situ TC adalah pemotongan dalam 1 menit, L itu panjang penyayatan total dalam satuan milimeter. Jadi kalau bikin poros bertingkat misalkan, itu kan beda-beda panjangnya. Nah, kita harus per proses kita hitung. Jadi kalau mau bentuk jadi kayak tadi ya, ini contoh itu untuk digambar, itu gambar tekniknya, bentuknya poros bertingkat. Nah, ini kan dihitungnya berarti bertahap ini. Dari diameter awalnya kan pasti gede nih, segede ini. Kamu bobot ini berapa menit, kemudian yang ininya berapa menit, sampai jadi. Itu akan keluar nominalnya dalam satuan waktu. Tinggal dikalikan ke rupiah. Biasanya hitungannya per jam. 1 jam itu berapa mesin itu dipakai untuk memproses. Sehingga nanti kita bisa tahu. Anda kan calon engineer nantinya, minimal pada saat Anda masuk di industri itu kan di PPIC minimal atau di staff engineering, itu harus tahu. Nanti Anda baca gambar dari dapat dapat order dari konsumen misalkan, dapat pekerjaan untuk proses bubut, berarti Anda sudah bisa menghitung. Oh, proses bubut ini akan memakan waktu sekian jam, sehingga akan keluar proses untuk proses bubutnya adalah sekian rupiah. Di luar materialnya kan, si materialnya kan beda lagi harganya dalam satuan kilo. Misalkan material awalnya 1 kilo, berarti kita ada rupiah dalam 1 kilonya berapa. Kemudian prosesnya berapa dijumlahkan, nah itu nanti ada harga jualnya berapa dari proses itu. Sampai sini
Ada yang ditanyakan? Oke. Oke, Pak. Untuk berikutnya kita akan lanjut di pertemuan ke-6. Kita akan berpindah membahas mesin press nanti. Sama juga kita belajar mesin press itu sama seperti kemarin kita belajar proses bubut. Mesin press itu banyak macamnya. Nanti kita ketemu di minggu berikutnya, insya Allah pertemuan ke-6. Saya cukupkan saja pertemuan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini